Bersama dengan saya adalah seorang pundit yang tidak berpundit karena tidak ada sepak bola untuk dipunditi. Udah pensiun gue, man. Emang ya? Udah pensiun gue. Dunia sepak bola kehilangan salah satu pundit terbaiknya. Itu salah satu foto yang paling lu banggakan kan yang gini nih. Oh, yoi. Keren ya. Best in Asia. Yoi. Makanya harus pindah cari lapak yang lain biar soalnya udah mentok, man. Lu kayak Deddy Corbuzier tapi di dunia pundit. Gue mumpung ada yang bisa gue tanya nih, gue pengen nanya ini tapi bingung mau nanya sama siapa karena nggak semua orang ngerti. Kenapa, gue asumsinya lu paham NFL ya, American Football. Kenapa OBJ yang terkesan seperti semacam LeBron James di NFL, kok kayak nggak betah di banyak tim gitu? Kayak sekarang nih, dia mau keluar dari Cleveland katanya, karena katanya nggak cocok sama Baker Mayfield atau apa gitu. Terus kayak baru aja kemarin nggak kepake di tim yang itu, terus sekarang pindah ke sini, terus nggak oke gitu. Maksud gue itu nggak akan terjadi kan sama LeBron James. LeBron James kemana juga dibutuhkan gitu. Kenapa sih? Ya menurut gue kalau si OBJ kan buat ukuran wide receiver emang gokil. Lo tau kan si one-handed catch-nya itu yang buat dia tuh kayak gampang banget gitu kan. Yeah. Nah, cuman kan menurut gue bedanya pemain basket sama pemain American football, apalagi yang skill position kayak wide receiver kan tuh bener-bener tergantung sama yang passing kan. Orangnya kan. Gitu. Kan dia kan mau dia sejago-jagonya, mau dia bisa open gitu kan, lari bikin route, kalau bolanya nggak nyampe tetap aja nggak ada gunanya gitu. Itu kalau dia pas di Giants sih. Kalau pas dia di Browns sih menurut gue dia agak ini ya, karena tadinya kan dia pikir musim lalu tuh bakal contending lah paling nggak gitu, bisa kompetitif, ternyata nggak juga gitu. Jadi menurut gue ya ada diva-nya lah, ada pengen jadi orang yang penting, dan menurut gue cuman kali gini sih, kalau misalnya buat gue ya, menurut gue bedanya American football sama basket adalah, kan kalau di basket tuh si pemainnya gara-gara LeBron sih basically punya otoritas kan gede banget kan. Ya gue nggak suka, gue cabut, gue bikin narasi sendiri gitu kan. Menurut gue di NFL sih nggak segitunya sih. Buat gue masih tergantung aja sama timnya mau nge-trade gimana gitu. I see. Oh, I understand now. Oke kalau begitu. Terus ngomong-ngomong, ini sebelum kita masuk ke topik yang ada di belakang gue ini, karena gue jarang-jarang ketemu sesama fans Detroit juga, udah ngeliat tuh The Last Dance? Oh, udah. Gue tuh baru mulai nonton gara-gara yang episode 3. Yang karena ada Pistons. Gue nggak segitunya sama Jordan, men. Gue biasa aja gue Jordan. Sama gue juga lebih respect sepatunya daripada respect atletnya. Iya. Sebagai atlet dan menurut gue sebagai human being juga Jordan juga ya gitulah. Yeah, he's an asshole lah sebenarnya ya. Iya, memang. Oke, mari kita masuk ke topik yang sesungguhnya. Pangeran Siahaan gusar, saudara-saudara, kecewa, marah melihat apa yang terjadi oleh stafsus milenial sehingga dia bikin video monolog. Lu emang kecewa dan apa dasar kekecewaan itu? Emangnya lu sempat berharap banyak sama mereka? Jadi ini menurut gue multidimensional ya concernnya. Satu, gue kecewa dan sedih sebenarnya dengan bagaimana teman-teman stafsus milenial ini menyebabkan diri mereka menjadi sasaran tembak gitu. Itu gue satu tuh. Nah, karena itu sudah kejadian dan ada mishandling segala macam, lalu sekarang kebetulan juga dua diantaranya, Belva sama Tovan, sudah mengundurkan diri. Dari situ kan ada semacam keraguan yang muncul dari masyarakat luas, terlebih dari generasi yang lebih senior, kayak mau bilang nih, tuh kan bener, ini bocah-bocah pada belum siap kan, pada nggak bisa kan, udah dikasih kesempatan and they blow it up kan, kayak gitu. Jadi ada dua sisi yang bikin gue bete sebenarnya.
gue bete karena ini kejadian, dan gue bete sama eksesnya. Gitu. Berarti benar ketika lu awal, lu sebenarnya berharap banyak sama mereka? Gue sebenarnya seneng pada waktu mereka dilantik, ditunjuk menjadi orang ring, ini bahkan bukan ring 1, nih ring setengah ini kan. Ring setengahnya presiden gitu, deket banget. Gue seneng walaupun harapan gue sebenarnya bukan yang luar biasa membuat sebuah result atau perubahan yang sensasional gitu. Cukup, kalau buat gue, cukup nggak ditembakin orang gitu, tau nggak? Bahwa it's nice to have young people around, dan menurut gue kalau ada di sana baik-baik aja, menjadi staf khusus, menjadi pembisiknya presiden, dan bisa survive, menurut gue itu for a start udah cukup. Tapi memang buat gue ini sebuah tugas yang hampir mustahil sih, kalau bisa dibilang. Kenapa? Karena gini, karena kalau lo lihat, Ji, staf khusus itu kan harusnya nggak kelihatan ya. Iya kan? Harusnya kan dia kan jadi tukang bisik di belakang, di samping, kepada pejabat yang dibantu gitu. Tapi dari segi pertama aja, pada waktu proses penunjukannya, pengumumannya, pelantikannya, udah ditaruh di depan gitu. Jadi secara nature nih agak ada dua hal yang bingung juga nih. Kalau gue rasa mungkin teman-teman stafsus juga berpikir hal yang sama. Di satu sisi kita pengen konsentrasi kerja, di sisi lain kita dapat exposure. Kalau satu lebih berat, nanti ditanya, lo nggak ada kerjanya. Kalau terlalu nampang ditanya, kenapa lo yang muncul? Nah kan itu kejadian. Dan akhirnya begitu ada kerikil-kerikil yang membuat diri tersandung, ya makin gede, seperti yang kita lihat sekarang. Ya karena mungkin gue adalah bagian dari generasi tua. Gue cuman tahu Putri Tanjung di antara semua itu. Ayu gue kenal juga. Yang lain pernah ketemu sama gue atau enggak ya? Gue lupa deh, tapi gue cuman kenal Putri Tanjung. Bahkan ketika mereka didirikan, mengingat track record Pak Jokowi yang senang sekali bikin spektakel ya, senang sekali bikin tontonan, wamen-wamen suruh datang pakai kemeja putih. Lo harus tahu waktu zamannya wamen-wamen dipanggilin, itu tuh gue lagi mau ngelawak bareng sama Rian Ernest sama Faldo. Dua-duanya tuh nyimpen kemeja putih di dalam tasnya, takut tiap-tiap dipanggil. Lucu banget kata gue. Ini udah mau terbang pesawat kita, guys. Lu nggak usah ngarep dipanggil. Lu fokus di kita mau ngelawak di perang di Kota Padang. Iya, dari yang kayak gitu, wamen, dan segala macam ya. Bahkan jadi ketika ini diumumkan dan dibikin kayak begini, di gua, oh this is just another spectacle gitu. Karena kita tahu bagaimana masuk ke politik membutuhkan otot-otot politik. Ya. Maksud gue, pinter adalah satu hal, cerdik adalah hal yang lain, tapi punya otot-otot politik itu krusial untuk lu ada di politik, apalagi sedekat presiden gitu. Sementara kan orang-orang ini brilian, tapi kan otot-otot politiknya kan kita belum pernah ngeliat gitu. Jangankan mereka yang jadi staf sus ya, menteri aja yang bukan datang dari kalangan politik masih suka ribet kok, masih suka bingung bekerja di dalam gitu. Jadi ketika dipamerkan ini, gue langsung ngerasanya gue lebih. Kalau mereka sih, mereka pasti ambil kesempatannya. Kalau gue ada di umur mereka ditawarin, gue ambil kesempatannya mungkin. Cuman kan gue mungkin bertanya-tanya, ini sebenarnya gue tuh ada kerja atau enggak sih gitu. Jadi dari gue sih, gue dari awal udah merasa ini cuman jabatan apa ya? Jabatan seremonial. Jabatan seremonial gitu. Emang sebenarnya yang lu tahu pekerjaan mereka apa sih? Kan mereka di ragam suku gitu ya, terus udah gitu gue nggak tahu soal agama, tapi ragam latar belakang gitu. Yeah. Emang mereka masing-masing punya job desk sendiri-sendiri? Karena gue sih nggak gitu ngelihat ya. Jadi kebetulan gue kenal hampir semuanya nih secara pribadi gitu. Kenal Ayu, kenal Belva, kenal Putri juga. You were this close to be invited ya, Bang? Oh, enggak sih kalau itu sih enggak. Cuman gara-gara kira-kira gue paham lah apa yang diinginkan dan apa yang sebenarnya dikehendaki gitu dari teman-teman status ini. Udah kalau lo tanya tugasnya apa, kalau gue harapkan dalam kondisi ideal ya, ini kan menjadi jembatan antara the so-called millennials and younger generation kepada para pemangku kepentingan di istana gitu misalnya. Nah, sebenarnya itu ini gue tahu gara-gara gue ngobrol sama mereka ya, dan gue rasa ini informasi publik jadi boleh dibagikan. Jadi masing-masing tuh ada bagian-bagian kerjanya, ada yang nanganin soal atau ada yang nanganin soal toleransi, ada yang nanganin soal komunikasi, ada yang nanganin soal apa tuh segala macam dibagi. Nah, ini sebenarnya kayak yang tadi gue bilang, ini sebenarnya adalah tugas-tugas kerja-kerja yang
basic-nya ini kan sebenarnya advisory gitu. Sebenarnya untuk konsultasi gitu. Jadi sebenarnya nggak punya otoritas untuk ngambil keputusan apa-apa, nggak punya otoritas budgeting apa-apa gitu. Cuman lampu sorot dan exposure yang diberikan seolah-olah sebaliknya gitu. Seolah-olah gede banget kayak sebagai seorang eksekutif. Kalau tadi lo tanya sebenarnya ini adalah sebuah jabatan seremonial, hanya sekedar sebuah tontonan politik, buat gue itu iya, betul. Tapi kan yang namanya kesempatan, oke, mungkin lo dikasih kesempatan, dikasih panci sama penggorengan buat bikin nasi goreng gitu. Dan emang lo disuruhnya bikin nasi goreng, tapi kan kalau lo dapat panci yang sama, lo juga bisa bikin mie goreng juga. Lo juga bisa bikin makanan yang lain gitu. Jadi kesempatan diberikan walaupun awalnya buat apa, tapi harusnya ada akibat-akibat yang baik yang bisa muncul berikutnya. Itu kalau kondisinya yang ideal gitu kan, bahwa tujuh, mari kita lakukan kerjaan baik. Gue tadi pakat sama poin lo adalah soal kecakapan berpolitik praktis gitu, real politik. Karena ini yang menurut gue mungkin teman-teman kurang menyadari juga. Satu pun kan nggak ada yang politisi ya, kalau kita lihat teman-teman Stafsus di awal ini, satu pun nggak ada yang politisi gitu. Teknokrat, pebisnis, dan lain sebagainya. Yang mana hitung-hitungannya politik, real politik, sama hitung-hitungan bisnis ya berbeda banget gitu. Kalau di bisnis ya 2+2 sama dengan 4, di politik 2+2, terserah kita kesepakatannya mau berapa, kan kira-kira kayak gitu. Nah, kalau gue sih melihat ini ke bentuk kepolosan sih, Ji, menurut gue. Gitu. Bentuk kepolosan yang menurut gue asalnya tuh bukan dari ill intention, bukan dari niat buruk, tapi dari ketidakbiasaan dan ketidakcakapan aja dalam melakukan, contoh misalnya, komunikasi politik, itu menurut gue paling kelihatan. Gitu. Bagaimana memposisikan dirinya di depan publik, gitu kan. Itu gue rasa udah banyak yang komplain lah, kenapa sih ada yang muncul mulu, kenapa ada yang bikin LinkedIn dengan profil tertentu, gitu misalnya kan. Itu kan sebuah hasil dari komunikasi politik. Yang kedua adalah, mungkin juga ada ketidakpahaman bahwa real politik itu bukan hanya soal apa yang sudah dikerjakan, tapi apa yang dipersepsikan publik sudah dikerjakan gitu. Dua hal yang berbeda gitu. Nah, dan soal persepsi publik ini kan sebenarnya salah satu skill paling dasarnya jadi politisi kan. Itu kalau kita lihat hampir semua politisi kawakan di Indonesia tuh juara dunia semua soal bagaimana ngeset persepsi publik. Nah, gue rasa teman-teman Stafsus milenial ini mungkin masih belum terbiasa melakukan hal itu, makanya struggle kalau menurut gue. Oke, berarti ini jadi makin banyak yang gue mau nanya. Jadi pertama, sebenarnya sejauh pemahaman lo, mereka ini adalah orang yang ditanya sama presiden opininya terkait isu tertentu dari kacamata milenial, gitu kan kurang lebihnya kan? Yes, jadi misalnya ada isu keberagaman, gue pengen tahu nih, kalau gue nggak salah, nanyanya ke Ayu ya kalau gue nggak salah. Ayu, gimana menurut lo nih isunya kayak gini? Gue pengen tahu suaranya milenial seperti apa. Jadi masukan untuk Pak Jokowi, yang mana mungkin untuk Pak Jokowi penting untuk jadi bahan dia mengambil keputusan, gitu kan? Oke. Ya. Tapi gue perhatiin makin ke sini mungkin mereka juga ditumpahin tanggung jawab di luar itu, karena waktu itu gue pernah, kalau nggak salah gue pernah nyambung sama Billy deh. Waktu itu Valdo bikin kayak talk show gitu, terus gue terlibat di dalamnya, terus ada Billy di situ, terus Billy jadi, karena Billy Stafsus milenial, terus Billy jadi yang ditanyain soal penanganan COVID. Terus Billy jadi bilang, ya dari kami gini-gini. Terus gue bilang, ini sebenarnya Stafsus milenial itu tugasnya apa kok sekarang jadi tiba-tiba ngurus COVID gitu? Atau emang kayak gitu? Jadi kayak gradually tanggung jawab baru ditambahkan, atau inisiatif, atau apa sebenarnya? Karena kan gue tambahin dikit, karena anggota DPR juga kadang-kadang nggak ngerti tugasnya apa. Dia pikir tugasnya adalah benerin aspal, mungkin pikirannya dia, atau menggalang dana gitu. Itu bukan kerjanya dia. Jadi kita bisa maklum kalau misalkan Stafsus juga masih bingung sama role-nya dia. Tapi apakah memang benar ada kayak penambahan role gitu, kayak yang waktu itu Billy tunjukin, tiba-tiba dia ngurus COVID gitu? Kalau untuk mengkonfirmasi itu, gue nggak bisa jawab ya, karena gue nggak tahu juga sebenarnya kalaupun ada. Tapi basisnya kan sebenarnya adalah apakah perannya itu tetap jatuh advisory atau konsultasi gitu. Kalau menurut gue, kalau misalnya perannya masih sebatas itu, lalu tiba-tiba diperbantukan dalam era krisis sekarang, ya menurut gue sih masih make sense saja.
Nah, cuman memang kalau gue sih melihat ya, mungkin banyak juga orang yang melihat, ini kan teman-teman 100 milenial nih orang dekat istana nih, orang dekat presiden, kenapa nggak sekalian aja sih kita pergunakan untuk hal yang lain gitu. Kalau gue sih juga melihat ada kemungkinan seperti itu. Dan di sisi lain aja, kalau gue boleh tambahin satu hal adalah soal gini, menurut gue banyak kecurigaan atau persepsi negatif dari orang kepada teman-teman sosial milenial ini, muaranya itu adalah tadi sih soal si political communication ini, soal kapan harus berbicara, kapan enggak, kapan muncul, kapan enggak gitu. Kalau gue sih tetap merasa harusnya peran muncul-munculnya teman-teman Safsus ini sedikit dan seminim mungkin lah, gitu. Itu sih. Ya, oke. Nah, tadi lu sempat ngomong soal kenaifan yang ada dari sisi mereka sebagai politisi, Ya kan ini hitungannya jabatan politik ya. Ya suka nggak suka dengan menjadi pejabat publik udah jadi politisi gitu. Nah, ya betul. Nah, apakah itu penjelasan dari apa yang terjadi sama Taufan sama Belva sehingga mereka terpaksa harus berhenti? Apakah kena Ivan atau menurut lo ada yang lain? Gue karena ini lagi bulan yang baik, jadi gue mau berprasangka baik. Lu cuma ngomong gini karena lu kenal orangnya. Enggak, karena gue juga udah jadi politisi juga dengan sendiri ya dengan ngomong kayak gini kan. Gini, kalau menurut gue apa yang terjadi? Ini kan sebenarnya kesalahan kelalaian elementer ya, Ji, ya. Maksudnya kirim surat pakai kop yang salah mengatasnamakan apa gitu. Bentar, itu tidak kesalahan elementer dong, Pang. No, maksud gue gini. Maksud gue adalah kalau gini, yang membuat dia elementer sekarang nggak tahu proses administrasi. Ya enggak, kalau lu nggak tahu proses administrasi, kan setidaknya kan lu nanya dulu, gue boleh nggak sih pakai kop surat istana? Gitu kan? Exactly. Karena memang mindset-nya adalah, oh ya, bisa nih gitu. Bisa nih gitu. Kalau menurut gue, di satu sisi memang eksesnya jadi kayak, wah nih orang kok abuse of power gitu. Tapi di sisi lain, gue merasa kayak, ini kok polos amat ya. Kayak, apa dia nggak tahu kalau dia kayak gini tuh dia bakal ditendangin orang gitu. Pang, ini orang sekolahnya bagus, Pang. Betul, iya. Gue jadi kayak ngebelain orang gitu sekarang. Kalau menurut gue gini. Cuman gini, oke. Mungkin gue ralat soal tadi elementer. Buat gue ini kesalahan yang nggak banget sebenarnya. Udah gitu deh. Ya. Gini. Ini bukanlah sebuah proses yang complicated, rumit, kan berlapis-lapis. Ini bener-bener, emang lo boleh kirim surat kayak gitu? Gitu, tau gak lo? Gitu. Dan ternyata diakuin salah kan? Diakuin langsung di hari yang sama langsung dia minta maaf dan harusnya itu nggak gitu kan? Jadi walaupun ini akan membuat akibat yang begitu besar jadi snowballing, buat gue ya kalau tadi lo bilang apakah dibentuk lo ke naifan, iya juga. Kayak teman kita yang punya platform edukasi online gitu. Dari awal kan ini udah jadi concern ya. Udah jadi concern nih dari awal. Pada waktu dilantik pun sudah bilang kayak ini pasti nanti conflict of interest. Dan jawabannya adalah enggak gitu. Bahkan dari pihak presiden juga bilang bahwa yang ditunjuk di Stafsus tidak untuk mengundurkan diri dari jabatan profesionalnya. Gitu. Dalam situasi yang normal dan ideal, di mana nggak ada apa-apa, orang tuh akan tetap mikir, ini pasti ada conflict of interest. Apalagi begitu ada soal ribut-ribut soal kartu prakerja misalnya. Itu orang dengan sendirinya persepsi publik itu akan makin membesar gitu. Cuman di sisi lain juga gini, Ji. Lo kalau ditawarin jadi Stafsus gitu, Ji, oleh presiden, lo nggak mau nih sebenarnya. Lo nggak mau gitu. Cuman lo emang berani nolak, Ji? Emang lu nggak berani, Pang? Beranilah. Apa? Emang lu nggak berani? Ya, kalau menurut gue sih akan dengan ini, akan nggak mudah gitu seandainya diberikan pilihan seperti itu. Oke, gue ralat. Gue tidak mengatakan bahwa ini terjebak, enggak. Tapi menurut gue
kalau kita ngelihat opportunity ya peluang, menurut gue ya mari diambil, tapi mari dimanfaatkan. Nah, menurut gue sekarang proses pemanfaatan ini kan yang jadi tanda tanya apakah sudah optimal atau belum gitu. Ya, gue bisa memahami. Untuk orang-orang tertentu pasti fait accompli gitu kan, terutama untuk orang yang tidak merasa butuh kritis sama pemerintah dan orang yang emang ngerasa pengen ngebangun Indonesia gitu. Iya. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi gua, mungkin di posisi lu, gua nggak tahu sih kalau lu ya, atau mungkin di posisi beberapa, gua diajak makan bersama presiden aja, gua nggak merasa pengen ikutan, Pang. Lu tau kan ada entertainer diajak makan, ada stand up comedian diajak makan. Ya kan gue juga sering diundang kali, gue tahu. Lu datang? Gue datang sekali, dari beberapa undangan gue datang sekali waktu Asian Games, waktu jelang Asian Games. Gitu. Gue merasa canggung untuk datang karena gue pengen ada di posisi di mana gue masih bisa kritis juga. Tapi itu kan karena gue sebagai posisi gue bisa memaklumi anak-anak ini seperti apa. Tapi itu beda lah, Ji. Kalau menurut gue diundang makan sama jadi pejabat ya beda, dua hal yang berbeda menurut gue. Ya mungkin, tapi dalam kepala gue, kalaupun gue ditawarin jabatan dan gue nggak yakin gue mampu untuk menjalani, tapi ini staff sus ya, staff sus toh yang ditanya adalah masukan ya. Ya benar juga, mungkin lu benar. Dan kalau gue ditawarin nih, if I were on their age dan dengan pendidikan sebagus mereka dan dengan kredensial sebagus mereka dan gue ditawarin, mungkin gue akan ngambil. Mungkin gue akan ngambil posisi orang ke-10, tau nggak? Orang ke-10 yang kalau 9 orang bilang A, orang ke-10 wajib ngomong B, tau nggak? Iya. Ya, mungkin gue ngambil peran itu. Tapi maksud gue, ya kita sekarang obrolan ini udah mengungkap kurang lebihnya sudut pandang kita terhadap apa yang terjadi sama Belva, apa yang terjadi sama Taufan. Nah, kemarin masalah Raffio Putra tuh sempat bawa nama satu staf sus lagi soalnya. Iya. Tapi gue abis ngobrol sama Haris Azhar, kesimpulannya Haris sih nggak serta-merta terkait sama Billy. Tapi itu sebenarnya terkait sama Billy apa ya? Gue nggak tahu soalnya. Itu gue juga nggak tahu sih. Sejujurnya gue juga... Oh serius, beneran. Gue cuma ngikutin aja dari apa yang terjadi. Kebetulan staf redaksinya Asumsi kita suruh menggali juga gitu, apa yang kejadian kita runut, kita minta keterangannya dari NGO, dari LSM, dari pihak kuasa hukum Raffio, kita minta keterangan dari polisi juga gitu. Karena secara umum sih gue hanya bisa ngomong apa yang udah beredar di publik sih, gue nggak tahu lebih banyak dari lo gitu, Ji. Sih enggak. Kalau gue tahu lebih banyak, gue nggak tahu apa-apa, Pang. Yang lu tahu apa? Yang gue tahu ya itu, jadi sesuai sama keterangannya bahwa menurut RPA, kalau bahasa polisi pakai inisial kan, HP-nya diretas, lalu pada waktu diretas, lalu tiba-tiba nomor yang bersangkutan ngirim pesan yang provokatif, lalu dijemput dan lain sebagainya. Maksud gue yang terkait sama Billy-nya. Kan jadi si Raffi kritis banget sama Billy, katanya Billy ngapain gitu, ada hubungannya sama apa ya? Apa tambang? Apa sih? Nggak ngerti gue, beneran gue. Kalau nggak salah itu gara-gara si Raffi bilang disinyalir ada konflik of interest juga, gitu. Ada konflik of interest juga. Nah, sebenarnya kan kalau lihat Raffio tuh di Twitter, gue nggak kenal sama orangnya, gue cuma follow di Twitter aja karena dia pernah bikin thread yang cosplaying jadi menteri. Lo pernah lihat threadnya nggak? Nggak pernah. Lo harus lihat threadnya, itu lucu banget. Dan gue nggak akan bilang ulang threadnya macam apa ya, karena kalau diceritakan ulang itu bukan masalah. Tapi lucu banget threadnya. Oke, ntar gue cari. Ya itu, jadi dia memang sudah mengkritisi sekian lama. Yang jadi pertanyaan itu gini sebenarnya, yang buat gue agak mengganjal. Apa kira-kira yang jadi titik di mana setelah sekian lama melakukan kritik, lalu di hari itu tiba-tiba, kalau memang betul mau pakai dugaan bahwa gara-gara kritik ada tindakan gitu. Itu sih yang gue nggak tahu. Ya. Gue juga nggak gitu yakin sih. Tapi berarti kesimpulannya Raffio juga kritis terhadap Billy karena lagi-lagi konflik of interest. Maka melihat orang-orang ini juga orang-orang hebat ya, orang-orang yang punya kewirausahaan. Berarti selama mereka tidak melepas jabatannya, peluang mereka kena konflik of interest masih akan ada lagi aja ya? Iya, walaupun gue mau jadi devil's advocate sih, dalam artian gini.
hampir semua orang di level politik elit gitu kan, itu kan semua punya bisnisnya masing-masing. Gitu. Dan semua punya unit usahanya masing-masing. Pada waktu ini diberikan exposure yang lebih karena kebetulan yang punya adalah teman-teman muda milenial. Menurut gue di satu sisi ada semacam ini, Aji, ada semacam perasaan kayak lu sama aja lo gitu. Jadi orang kecewa. Menurut gue banyak orang yang tadinya agak grudging gitu kayak kok mereka yang jadi stafsus, kok gue enggak, kok bukan si Anu segala macem. Dalam hati gue tuh, kalau menurut gue, dalam hati mereka tuh diem-diem kayak, ya ada sedikit lah gitu rasa senangnya, bangganya bahwa anak muda tuh udah lihat gitu. Cuman mungkin pasti nggak akan dikasih tahu juga gitu pada publik. Namun ketika ada yang senggol kan, ya semua orang langsung bilang, tuh kan apa gue bilang gitu. Ya, gue sih ngerasanya, Pang, ya, ini tuh kayak prototype sih. Gue nggak mengharapkan ini tidak ada di kedepannya. Bahwa ada anak-anak muda yang bisa mewakili suara anak muda yang lainnya. Berarti kan tujuan mereka, perannya setiap stafsus milenial ini adalah tetap dekat dengan generasinya, supaya akurat gambaran yang bisa ceritakan ke presiden. Dengan asumsi presiden emang dan seperti yang kita tahu presiden ini kan Pak Jokowi kan agak tipis kupingnya ya. Dia senang banget ngambil tindakan yang mengarah kepada keinginan rakyat gitu. Nah, cuman karena prototipe, jadi mungkin butuh waktu untuk nemu format terbaiknya. Ya moga-moga aja presiden-presiden berikutnya juga masih punya format seperti ini. Karena kalau ada satu hal yang nggak bisa dibantah dari orang-orang ini, lu dan gua dan orang lain tuh sering banget ngomongin kenapa bukan yang terbaik yang terjun. Sehingga selalu orang kedua dan orang ketiga terbaik yang terjun. Nah ini kita punya orang terbaik, gue nggak bisa debat orang ini. Orang-orang ini nggak bisa gue debat. Ini udah terbaik dan mereka terjun. Itu aja adalah indikasi yang baik. Nah cuman menurut gue handlingnya itu bukan buruk dari merekanya. Handlingnya buruk dari yang bapak ini. Bapak ini mau punya barang baru tapi nggak bener-bener ya mungkin prototipe ya nggak bisa ngelindungin mereka juga. Bahwa mereka dipertontonkan kayak gini juga bukan bentuk perlindungan ya terhadap statusnya mereka gitu. Gue dari awal gue sebenarnya cuma satu hal yang gue nggak srek adalah soal penggunaan term status milenial gitu. Karena menurut gue dengan bikin term seperti itu udah langsung bikin dikotomi kan. Ada status milenial, ada status yang nggak milenial. Yang mana sebenarnya kalau gue baca-baca itu ternyata tidak ada perbedaan, Ji. Sebenarnya nggak ada. Itu tetap status presiden gitu. Wow. Sementara status presiden yang lain juga nggak terlalu naik namanya ya. Betul. Ya. Ada status presiden kemarin kena kasus juga tuh. Siapa ya? Bukannya milenial maksud gue. Ada, gue lupa siapa. Tapi ada anggapan bahwa kalau gue udah bilang kan, gue sebenarnya merasa ini sesuatu yang benar. Tapi ada yang bersyukur dengan keluarnya Belva dan Tovan dengan berkata bahwa emang harusnya lu nggak terkooptasi politik, harusnya lu bebas lepas aja gitu. Lalu sendiri opininya seperti apa? Kalau gue sih sebenarnya orang yang percaya bahwa lo sebagai pebisnis, wirausahawan segala macem tetap harus bersinggungan dengan dunia politik gitu. Sekarang kan permasalahannya adalah soal visibility di mata publik ini sih. Gue selalu bilang sebenarnya masalah paling besar apa yang terjadi sekarang adalah soal political optics ini. Gimana cara orang mempersepsikan apa yang terjadi gitu. Bukan soal apa yang sudah terjadi. Kan sekarang gara-gara ini kan semua orang langsung berpikir bahwa status milenial tuh nggak ada gunanya. Udah langsung gitu udah. Mau perkara udah bikin apa kerjaan sama berbulan-bulan yang lalu, orang udah nggak peduli. Orang langsung mikir, wah ini nggak ada gunanya, nggak ada kerjanya. Nah, perkara bahwa harusnya konsen di bisnis aja, nggak usah terkooptasi sama politik, kita dari dulu suka merasa bahwa harusnya yang ngurusin politik tuh orang bisnis. Biar tahu gimana cara ngitung laba rugi, biar tahu gimana bikin efisiensi gitu kan. Nah, tapi memang paling benar harusnya idealnya adalah ini kepentingannya bisa dipisah dengan cara apa? Dengan cara milih jabatan salah satu gitu. Ya. Nah, karena ternyata nggak perlu untuk milih salah satu, bisa jalan dua-duanya, ya ini adalah sebuah akibat yang tidak terhindarkan sih. Ya, again, itu adalah call-nya Pak Jokowi kan. Jadi ya he had it coming sebenarnya menurut gue. Gue sih
berharap, nah kalau gue kan emang udah, gue tipikal orang yang setuju udah nyemplung aja ke politik, tapi dengan kesadaran bahwa ketika lo masuk ke politik, jangan terus begitu lo keluar terus tidak sama sekali, jadinya sia-sia gitu, buat apa pengalaman masuk ke dalamnya kalau nggak ada manfaatnya di kemudian hari. Maksud gue banyak juga kok, maksudnya untuk bilang bisnis saja dan berpolitik itu juga rada naif, karena kita tahu pebisnis di setiap level pasti ada kaitan sama politik juga gitu. Jadi ya gue sih berharap anak-anak yang tersisa ini cukup bijak untuk melepas salah satu kepentingannya. Ya kayak yang terjadi sama Belva sama Tovan ya, akhirnya mereka memutuskan, oke, ternyata nggak bisa nih, gue harus lepas salah satu. Dan kalau disuruh milih, kayaknya gue terpaksa milih lepas jabatan politik gue. Ya udah, itu yang terjadi sama mereka. Nah, untuk anak-anak yang lain, moga-moga sih mereka bisa buru-buru belajar dari proses ini. Maksudnya, nobody likes to be part of an experiment, but that's just how it is di situasi yang sekarang. Oke, kalau gitu. Dari gue sih udah cukup. Gue udah nangkep perspektif lu. Sekarang gue ngerti dari mana kegusarannya lu gitu, yang dari videonya lu. Jadi ya perspektifnya jadi lebih lengkap lah. Oh gini tuh, makanya dia. Gue baru paham tuh, Ji, kan gue selama ini selalu lihat orang tuh bisa bikin vlog dari rumah yang nonton banyak banget gitu. Terus tiba-tiba gue bikin nggak pakai modal, pakai HP doang, yang nonton udah 200.000. Oh gitu ya ternyata ya. Gue bikin video capek-capek gitu kan, filming di luar, pakai kamera bagus-bagus, yang nonton 10.000 gitu. Oh ya oke. Paham gue sekarang. Kita semua tuh irinya sama Soleh Solihun. Lu udah ngeliat videonya dia yang sama Vincent itu berapa views-nya? Iya. Kalau nggak salah 1 juta dalam berapa hari deh. Bahkan nggak pakai tripod, Pang. Cuman pakai handphone begini doang, dipegang doang. Tapi ya itulah yang terjadi. That's what itu kalau misalkan sesuatu barang bagus ya barang bagus aja lah. Barang bagus. Setuju. Oke, kalau gitu. Sekedar penasaran, asumsi gimana di masa corona, readership naik? Naik, men. Itu traction naik gitu. Sebenarnya kalau lihat ya salah satu industri yang thriving pas krisis apapun itu media, men. Ya, betul. Gitu. Karena tingkat konsumsi naik. Itu waktu itu Detik itu lahir ketika lagi bom kedubes Australia nggak sih kalau gue nggak salah? Oh nggak, Detik tuh dari 98 itu dia, dari Orde Baru itu, Bang. Oh iya ya, gue lupa. Iya. Tapi dari krisis gitu. Ada krisis ya, selalu ada krisis. Ya oke. Good luck untuk asumsi. Good luck juga untuk lo. Terus terima lah, Pang, kalau ditawarin jadi staf sus milenial. Lo jangan goreng-goreng lah. Lo kan setiap pasukan kan butuh semacam Roy Keane untuk nempelengin yang lain gitu. Thank you ya, Pang. Thank you, Ji. Thank you, bye. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.